dulu. Oke, ya, jadi eh, kita akan membahas sistem persamaan yang tak linier dengan metode Newton-Raphson maupun metode fixed point. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dua metode ini, saya akan menceritakan sedikit dulu tentang sistem persamaan nonlinier. Nah, kalau aplikasinya banyak sekali ya sistem persamaan nonlinier ini, karena memang sejatinya di kehidupan kita itu banyak masalah yang bisa kita jadikan ke atau kita bentuk ke sistem persamaan yang nonlinier. Nah, jadi harapannya kalian bisa mengidentifikasi bentuk sistem persamaan nonlinier itu yang mana sih gitu ya, atau seperti apa, kemudian mampu menerapkan algoritma metode numerik untuk menemukan solusi dari sistem persamaan yang nonlinier atau tak linier. Oke, kita masuk dulu yang bentuk umumnya seperti apa sih sistem persamaan linier. Nah, berikut adalah bentuk umum dari sistem persamaan nonlinier. Nah, kenapa disebut sistem? Karena terdiri dari beberapa persamaan. Ya, kalau cuma satu aja gitu ya, persamaannya kayak misalnya cuma F1, X1 sampai Xn sama dengan 0, itu bisa kita katakan persamaan yang nonlinier. Nah, karena ada beberapa, makanya dikatakan sistem. Nah, kalau solusi dari persamaan, kita cukup mencari berapa X1, berapa X2, sampai Xn yang memenuhi persamaan F1. Tapi kalau sistem, maka X1, X2, sampai Xn-nya harus memenuhi semua persamaan yang ada pada sistem tersebut. Oke, nah kalau minggu lalu Maaf, kalau minggu lalu kita membahasnya adalah sistem persamaan yang linier, artinya semua fungsi-fungsi atau persamaan pada sistem tersebut berupa fungsi atau persamaan yang linier, sedangkan kalau yang ini, fungsi F1, F2, F3 itu merupakan fungsi non-linier. Mungkin nanti ada pertanyaan, apakah semua fungsinya harus non-linier baru dikatakan sistem persamaan linier? Tidak, sistem persamaan non-linier tidak ya. Jadi kalau satu aja pada sistem tersebut merupakan fungsi yang tak linier atau non-linier, maka keseluruhan sistem ini dikatakan sistem yang tak linier. Ya. Nah, ini bentuk umumnya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, sorry. Nah, solusi dari sistem SPNL, saya singkat aja SPNL, nonlinear itu adalah nilai-nilai X1, X2, sampai Xn yang memenuhi semua persamaan dalam sistem. Seperti saya udah sebut tadi ya, jadi semua solusinya, semua nilai X1 sampai Xn-nya harus memenuhi semua persamaan yang ada. Nggak boleh tuh hanya cuma memenuhi satu persamaan aja. Jadi harus adil, semua persamaan harus dipenuhi juga. Oke, nah kita akan bahas Newton-Raphson sama fixed point. Nah, dua metode ini adalah metode numerik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang nonlinear. Oke. Nah, ini metode Newton-Raphson. Kita bahas baik formulanya dan juga nanti contohnya. Oke, nah jadi kalau misalnya nih ya saya punya SPNL yang mengandung dua persamaan, yaitu F1 dan F2. Nah, di mana masing-masingnya ini F1 dan F2 ini mengandung dua variabel, yaitu X dan Y, gitu ya. Jadi X dan Y ini adalah variabel, artinya akan kita cari tahu berapa nilainya nanti. F1, F2 ini adalah fungsinya atau persamaannya, ya adalah persamaannya F1 dan F2. Nah, ini sih sebenarnya penurunan rumusnya ya, formulasi Newton-Raphson-nya mungkin kalian perlu tahu juga. Nah, sehingga nanti kalau dijabarkan dengan deret Taylor, diperolehlah seperti berikut. Ya. Nah, ini kalau kalian ya cukup tahu nggak apa-apa.
Nah, jadi kita akan membuat F1-nya sama dengan 0 dan F2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga nanti formulasinya ini adalah penurunan rumusnya. Nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya. Oke, sehingga nanti akan muncul yang biru-biru ini ya. Ini sebenarnya cuma pindah ruas sih sama diturunkan ya. Oke. Nah, singkat cerita, penurunan rumusnya jadi kan kita mau cari berapa sih nilai X, berapa nilai Y gitu ya. Nah, jadi untuk nilai X, pengupdatean nilai X itu menggunakan rumus ini. Jadi nanti X pada waktu atau iterasi misalnya iterasi 0, iterasi 1 akan dipengaruhi oleh X saat iterasi 0 dan juga yang berikut. Nah, ini F1 ini artinya nilai F1 saat XR dan YR kita substitusi. Kalau yang ini artinya adalah turunan F terhadap Y. F2 terhadap Y, nanti F1 terhadap Y. Jadi masing-masing fungsinya tadi kita turunkan terhadap X dan terhadap Y. Ya, karena apa? Kalau kalau kemarin kita sistem persamaan linear hanya satu aja variabelnya yaitu X atau Y saja, kalau ini ada X dan Y-nya juga. Oke. Nah, ini jadi X-nya akan diupdate dengan formula ini, Y-nya akan diupdate dengan formula ini. Nah, ini adalah formulasinya, di mana yang bagian penyebut atau bawahnya ini itu sesungguhnya adalah merupakan determinan dari matriks Jacobi. Ya, oke. Nama istilahnya itu matriks Jacobi dia. Jadi matriks Jacobi itu apa, Bu? Itu adalah yang berisikan turunan dari fungsi-fungsinya terhadap variabel yang ada. Kan kita punya F-nya ada dua ya, F1 dan F2. Jadi untuk baris pertama, masing-masing fungsi kita turunkan terhadap variabel X. Nih, kalian lihat, do F1, do X. Artinya F1 nanti kita turunkan terhadap X. Kemudian untuk entry yang sebelah sini, F2, fungsi yang kedua diturunkan terhadap X. Kalau untuk baris kedua, kedua fungsi kita turunkan terhadap Y. Nah, oke, nanti mungkin saya kasih lihat di Excel-nya biar kelihatan. Nah, ini untuk contohnya, saya punya sistem persamaan nonlinear F1 dan F2, ya ada dua fungsi, di mana variabel terlibat kalau kita lihat ada X dan ada Y. Ya. Jadi ada dua variabel dan dua fungsi. Oke. Nah, di mana nilai awalnya diberikan, yaitu X0-nya 1, Y0-nya 2. Dan toleransi errornya 10 pangkat min 5. Nah, kemarin ada yang nanya juga, kalau Bu, kalau misalnya nggak dikasih tahu toleransi errornya berapa, boleh nggak sembarang? Boleh. Tapi pemilihan toleransi error ini ada di antara 0 sampai 1 ya. Akan lebih bagus kalau dia mendekati 0. Jadi makanya nih dipilihnya 0,00005 gitu ya. 001. Jadi nolnya ada 5. Nah, gimana cara penyelesaiannya ini dengan menggunakan Newton-Raphson? Jadi pertama kita turunkan dulu F1-nya terhadap X gitu ya. Jadi kita turunkan, diperolehlah 2X ditambah ini diturunkan terhadap X jadi Y. Min 10 diturunkan terhadap X karena nggak ada variabel X-nya jadi 0 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita turunkan juga F1-nya terhadap Y. Terhadap Y berarti ini bagian ini 0, bagian ini X, bagian yang min 10 diturunkan terhadap Y, 0. Nah, kemudian F2-nya juga kita turunkan terhadap X. Kemudian F2-nya diturunkan juga terhadap Y. Jadi untuk metode Newton-Raphson ingat, kita turunkan masing-masingnya terhadap variabel yang ada. Bu, kalau misalnya variabelnya ada sampai 3 gitu ya, X, Y, Z, berarti kalian butuh satu lagi F1-nya diturunkan terhadap Z, F2-nya diturunkan juga terhadap Z. Jadi sebanyak apa diturunkannya tergantung ada berapa variabel gitu ya.
Tapi turunan pertama aja, nggak usah sampai turunan kedua. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, saya anggap bisa. Nah, kemudian ini pengerjaannya. Kalau dengan bantuan Excel. Jadi kalian akan butuh iterasi, kemudian kolom X, kolom Y, kemudian F1, F2. Nah, ini do F1 do X, ini terhadap Y, ini F2 terhadap X, ini turunan F2 terhadap Y. Kemudian butuh juga Jacobi. Jacobinya ini adalah nanti saya tunjukin di Excel-nya. Kemudian error X dan error Y. Dan ini nanti lanjut atau berhentinya. Kalau dengan metode Newton-Raphson ternyata dia berhentinya di iterasi ke-21 dengan nilai X-nya adalah, nah inilah jawaban solusi kita, yaitu X sama dengan 2, sekian dan Y sama dengan 3. Nah, ini adalah pengerjaan dengan menggunakan Excel. Nah, mungkin kita coba di Excel-nya. Excel. Oke, nah ini Excel-nya. Jadi kita akan butuh, nah, perlu diulang lagi kah ini? Kita copy. Oke. Iterasinya kita mulai dari 1. Nah, ini di sisi selanjutnya. Oke. Kemudian X pertama kita itu berapa ya tadi? 1 dan 2. Soalnya mana? 1 dan 2. Yang kelihatan di kalian Excel saya kah? Oke, ini kan soal kita ya. F1, F2-nya ini dan diminta nilai awalnya adalah 1 dan 2. Iterasinya bebas sih, kalian mau mulai dari 0 dulu juga boleh. Misalnya dari 0, 1, boleh juga. Oke. Kemudian F1 ini apa? Kita isikan, yaitu kita substitusikan nilai X dan Y-nya 1 dan 2 ke fungsi F1. F1-nya kan ini ya, berarti kita tinggal sama dengan X kuadrat ditambah X dikali Y, X dikali Y-nya dikurang 10. Ini untuk F1. Kemudian untuk F2-nya kita substitusikan lagi, yaitu Y 2 berarti ditambah 3 dikali X dikali Y
kuadrat dikurang 57. Oke. Nah, selanjutnya do F1 do X itu ini. Kan kita cari dulu ya di kertas gitu ya. Fungsi F1 diturunkan terhadap X, yaitu diperoleh 2X plus Y. Nah, berarti kita tinggal 2 dikali X ditambah Y-nya diklik. Oke. Kemudian sekarang turunan F1 terhadap Y kita lihat adalah X sama dengan Y. Selanjutnya kita akan mengisi sekarang turunan dari F2 terhadap X 3 dikali Y kuadrat. Mana Y-nya? Y pangkat 2. Terus ini do F2 terhadap Y sama dengan 1 ditambah 6 dikali X dikali Y. Oke. Nah, kemudian isi Jacobi-nya sama dengan F1. Nah, kalau kita buka lagi rumusnya. Nah, ini Jacobi-nya. Mungkin saya besarkan. Nah, lihat Jacobi-nya yaitu, ini atas sama bawah sama nih nyari X sama Y. Jadi cukup satu aja nyari Jacobi-nya ya. Yaitu, nah, turunan dari F1 terhadap X dikali F2 terhadap Y dikurang F1 diturunkan terhadap Y dikali F2 diturunkan terhadap X. Jadi kan kita udah nyari nih. Udah ada nih keterangannya nih yang kolom F sampai I. Nah, jadi kita tinggal panggil aja sama dengan berarti do F1 terhadap X, kita klik yang F2 ini, kemudian dikali sama F2 diturunkan terhadap Y, berarti kita klik yang kolom I ini, kemudian dikurang dengan do F1 terhadap Y dikali dengan F2 diturunkan terhadap X. Nah, ini Jacobi-nya. Jadi apa namanya? Cukup kita tinggal ambil dari sini aja. Jadi yang F1 diturunkan terhadap X dikali dengan F2 diturunkan terhadap Y dikurang F1 diturunkan terhadap Y dikali F2 diturunkan terhadap X. Nah, untuk error X seperti kemarin ya, kita pakai absolute. Bisa pakai absolute, kita pakai absolute aja deh ya. Oh, kalau karena error yang pertama ini belum bisa kita peroleh, saya besarkan ya. Belum bisa kita peroleh, kenapa? Karena nggak ada pengurang sebelumnya ya X-nya, jadi kosong dulu yang pertama ini. Nah, kemudian ini lanjut berhentinya sesuai dengan toleransi error yang diberikan. Nah, ini bisa kita update. Bisa kita update ke bawah gitu ya. Oops, sorry. Bawahnya. Oops, sorry. Oke. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat X awal ya. Nah, kita akan update nilai X-nya. Nilai X-nya berarti kita lihat yang ini nih. Nah, yaitu X sebelumnya, XR, berarti X0 ya, dikurang, kita dalam kurung dulu. Nah, ini kalian bisa cari yang ini. F1 dikali F2 terhadap Y, kurang panjang nih.
Ini diklik, kemudian ditambah F2 dikali F1 terhadap I. Kita kurung. Terus dibagi. Oh, ini mungkin biar aman dikasih kurungnya 2 ya. Dibagi dengan Jacobi-nya. Jacobi-nya udah ada. Oke, tinggal ditutup kurung. Nah, ini nilai X yang kita yang baru. Kemudian ini kalau Y-nya, ikutin rumus yang ini. Sama dengan Y sebelumnya. Ditambah, kalau tadi X dikurang, kalau Y ditambah. Kemudian kita kasih kurung F1. F1 dikali F2 diturunkan terhadap X. Nah, berarti kita pakainya yang F2 terhadap X. Terus dikurang F2 dikali F1 terhadap X. Dibagi dengan Jacobi-nya. Oke. Nah, sudah dapat, tinggal ditarik aja sih ya ke bawah yang ini. Karena kan tergantung nilai X-nya ya. Nah, udah dapat. Nah, errornya berarti tinggal absolut dari yang sekarang dikurang yang sebelumnya. Begitu pula nilai yang ya. Lalu dari ini dikurang I sebelumnya. Nah, lanjut berlanjutnya bisa seperti yang kemarin. Kita pakai toleransi errornya. Nah, kalian bisa copy aja. Masih lanjut. Nah, ini bisa dicoba kita tarik ke bawah. Masih lanjut. Masih lanjut. Nah, oke, sudah berhenti di sini ya. Jadi bisa kayak kemarin juga yang kayak sistem persamaan linear lah ya, nggak jauh beda kalau masalah masukin rumusnya, cuman paling rumusnya berbeda aja, update X-nya dan update Y-nya. Gitu. Sama ini sih yang agak panjang, paling update si X sama Y-nya. Nah, sudah diperoleh ya. Nah, kalau yang saya kerjain di apa tadi? Di PowerPoint, kalau kalian lihat kan itunya 2,0049 ya. Nah, berhentinya di sini. Sedangkan kalau yang saya peroleh barusan, diperolehnya yang 1,99 sekian. Nah, jadi bisa jadi pembulatan yang saat saya kerjakan ini, di Excel yang ini, errornya, yaitu yang agak berbeda ya. Jadi ya, bisa jadi agak berbeda koma-komanya sedikit. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau dibulatin, kalau dipendekin gini jadi 2 ya. Nah, jadi
cara saya menilai hasil kerja kalian itu adalah gimana kalian bisa menyimpulkan dari eh, hasil yang kalian peroleh gitu ya. Jadi bisa jadi agak berbeda koma-komanya. Jadi jangan sama plek-plek banget sama temannya juga. Jadi bisa kelihatan nanti. Nah ini sebenarnya berulang juga sih ya nilainya. Oke. Nah itu untuk yang Newton-Raphson. Nah untuk yang fixed point, caranya adalah seperti ini. Kalau tadi Newton-Raphson X-nya dan Y-nya itu kan update-nya dipakai rumus tertentu ya. Nah, tapi kalau fixed point ini nggak seperti itu. Nah, misalkan saya punya fungsi ya, dua fungsi sama kayak tadi. X0-nya dimulai dari 1,5, Y0-nya dimulai 3,5. Nah, caranya adalah update-annya itu kita ambil dari si fungsi tersebut, pindah ruaskan dari kiri ke kanan, sehingga di kiri itu tinggal X-nya aja. Nah, ini kan tadinya ini ya F1 ya. Kemudian kita pindah ruaskan, sedemikian sehingga nanti ruas kiri itu tinggal X, selebihnya pindah ke kanan. Nah, jadi muncullah yang ini. Kemudian begitu pula yang F2-nya. F2-nya kita jadikan sebagai Y-nya. Nah, setelah pindah ruas, jadilah Y-nya adalah ini. Nah, jadi itulah bedanya Newton-Raphson sama fixed point ya. Kalau Newton-Raphson, update X dan Y-nya udah ditentukan seperti apa, tapi kalau yang fixed point itu tergantung dari si fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalnya fixed point ini kita harus terkadang membuat X-nya di sebelah kiri itu kan bisa beda-beda ya. Kalau di sini saya buatnya X-nya itu adalah X yang ini saya pindah ruas, saya sisakan di sebelah kiri sehingga diperoleh ini. Nah, hasilnya itu eh, tidak berhenti atau tidak stuck gitu ya, divergen hasilnya. Berbeda dengan saya coba kalau misalnya bentuk X-nya itu adalah seperti ini. Jadi X yang saya pindah ruaskan itu sisi kirinya nanti tinggal X kuadrat, nanti jadinya X-nya adalah akar dari 10 min XY. Sedangkan Y-nya juga seperti itu, pakai akar-akar. Nah, malah kalau dengan cara seperti ini ketemu hasilnya. Jadi seperti ini, atau di stop sampai di sini. Bu, nilai F1, F2 gimana? Ya udah tinggal disubstitusi aja nilai F1, F2-nya ke dari nilai X. Kan tadi kita ada dapat ya nilai F-nya ini, F2-nya ini. Kita substitusi aja. Nah, ini cara untuk yang fixed point. Kalau fixed point dapat kalau permisalan X-nya adalah seperti ini. Sedangkan kalau permisalannya kayak yang tadi, nah ini trikinya. Jadi kita harus coba-coba terkadang, oh Bu, saya peroleh nggak divergen. Nah coba kalau misalnya dipindah ruaskan nya yang lain. Kayak gini kan tadi kalau yang ini XY-nya yang saya pindah XY-nya saya tinggalkan di sebelah kiri. Kalau yang ini X kuadratnya saya tinggalkan di sebelah kiri, nanti tinggal diakarkan. Nah, malah diperoleh yang ini. Nah, jadi bisa jadi dalam satu soal itu kalau tidak tepat bisa jadi satunya divergen, satunya konvergen. Atau misalnya dua-duanya divergen bisa juga. Ada misalnya cara lainnya sehingga bisa konvergen nantinya atau ketemu solusinya. Nah, ini yang kalau yang fixed point. Kalau caranya ini nggak seribet Newton-Raphson ya. Ada plus minusnya lah kedua metode ini. Nah, silahkan dicoba-coba nanti ya. Oke.